Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dan Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya hamba Allah dari Probolinggo mau bertanya. Buya, ada sahabat saya yang kedua orang tuanya dulu punya hutang ke koperasi dan sudah jatuh tempo. Dan anak-anaknya 4 bersaudara iuran langsung melunasinya. Terus baru-baru ini ada orang nagih ke anak-anaknya kalau orang tuanya punya hutang nominalnya lumayan banyak dan anak-anaknya tidak sanggup untuk membayarnya. Pertanyaannya, bolehkah sang anak meminjam uang di bank konvensional dalam keadaan darurat ini? Anak-anaknya malu kalau sampai didatangi lagi sama yang nagih. Dan apakah hutang orang tua merupakan kewajiban sang anak untuk membayarnya? Kedua orang tuanya masih ada dan sang anak tidak tahu masalah hutang piutang itu. Terima kasih atas jawabannya, Buya. Yang pertama adalah hutang orang tua bukan hutang anak. Akan tapi seorang anak yang bisa membantu orang tuanya adalah ini bentuk bakti yang luar biasa. Hutang orang tua bukan hutang anak. Hutang anak yang sudah dewasa bukan hutang orang tua. Masing-masing. Jadi kalau ada orang tua punya hutang, tidak harus anaknya mewajib membayarinya. Tapi kalau seorang anak membayari, tanda bakti, ingin membebaskan orang tuanya daripada utang. Baik, ini ada anak baik-baik, anak soleh-soleh. Orang tuanya punya utang di tempat yang tidak baik, yang ada bunganya dan sebagainya. Ingin membebaskan orang tuanya dari neraka. Sehingga orang tuanya diminta untuk berhenti, kemudian dibayari utangnya. Selesai tuntas. Anak soleh. Ternyata setelah itu ada orang mengaku-ngaku punya uang yang dipinjam oleh orang tua tersebut, oleh bapak tersebut. Maka sang anak tiba-tiba, bagaimana kalau sang anak meminjam ke bank yang di situ ada bunganya? Nah, ini seolah-olah menjadi orang lebih baik, membebaskan orang tuanya dari ketidakbaikan, dianya masuk. Seolah-olah mengatakan begini, abah masuk aja ke surga, biar saya di neraka aja, abah. Ini kan orang sombong banget. Ya tidak dong, tidak boleh, nggak ada darurat semacam itu. Daruratnya apa sih? Malu dan sebagainya. Malu. Malu kepada Allah. Masa malu kepada manusia? Kalau memang seorang itu tidak mampu, dia tidak wajib bayar. Kalau betul-betul tidak mampu, tidak wajib bayar utang kok. Kalau betul tidak mampu, tapi yang bapak ya, bukan Anda. Anda tidak punya urusan sebagai seorang anak. Cuman Anda mungkin sedih melihat orang tua Anda ingin membebaskan orang tua Anda dari utang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apakah setiap orang yang mengaku punya uang itu lalu didengar? Oh, enggak. Kalau ada orang mengaku punya uang misalnya, apalagi orang tua telah meninggal dunia, tadi masih hidup ya? Atau meninggal dunia? Utangnya waktu masih hidup atau bagaimana ya? Intinya begini, kalau ada orang mengaku bahwasanya bapakmu punya utang kepadaku loh ya, kalau bapaknya sudah meninggal dunia, tidak boleh langsung didengar, harus ada bukti. Sebab kalau didengar langsung akan mengambil bagian daripada waris milik saudara-saudaranya. Dan kalau orang tua meninggal dunia, maka yang membayar utang adalah orang tua itu sendiri. Dengan apa? Dengan harta. Jangan diwaris dulu kecuali bayar utangnya. Ini yang meninggal. Yang masih hidup, ya orang tua. Adapun anak ingin membantu, tapi bukan dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang haram adalah masuk wilayah dosa. Kemudian, ini tidak semua orang yang mengaku ngutangin tidak boleh langsung dipercaya kecuali ada bukti, apakah hitam di atas putih atau ada saksi yang bisa dipercaya. Kalau tidak, jangan, nanti seenak aja. Apalagi orang tua kita sudah sepuh, mungkin sudah pikun, tiba-tiba orang kata, abahmu punya utang 50 juta padaku, dapat kita bayari. Besoknya datang lagi, sudah bisik-bisik, ngaku aja ke sana, orangnya gampang dibohongi. Nggak bisa. Islam menjaga hak. Jika ada orang mengaku punya utang kepada siapapun, dia tidak bisa kecuali ada bukti hitam di atas putih. Kenapa? Apalagi orang telah meninggal dunia. Ngaku punya utang, bapakmu telah meninggal dunia, ninggalin utang kepada saya. Utangnya banyak kepada saya, 100 juta harus kau bayar. Oh, nggak bisa dipercaya dong. Harus ada bukti dong, hitam di atas putih. Kalau nggak bisa. Nanti menghabiskan waris. Semua orang akan datang, dia punya utang kepadaku, dia punya utang kepadaku. Ini masalah utang piutang. Jadi indah dalam Islam utang piutang. Pertama apa? Jika orang mengutangi tidak boleh pakai riba. Kenapa? Itu mencekik. Nggak boleh. Kalau ingin memberikan pertolongan, berikan pertolongan. Kemudian setelah itu kalau dia tidak bisa membayar, tempo, kasih tempo. Nggak boleh kita memaksa. Kalau maksa nyuruh orang mencuri.
Fanadhiratun ila maisarah. Wajib kita memberikan tempo, nggak boleh kita maksa. Ini dari pihak yang minjamkan. Bagi pihak yang pinjam uang, ketahuilah, jika sudah jatuh tempo dan punya uang, segera bayar. Kalau tidak, nasib bakal melarat dia, karena dijanjikan oleh Allah gak akan ditolong. Lihat, orang yang suka menunda-nunda bayar utang, ujungnya pasti fakir. Allah yang berjanji oleh Nabi tidak akan ditolong. Apalagi punya uang, ngaku nggak punya uang, langsung dia daftar fakir ya. Makanya yang pernah pinjam uang, kalau masih membutuhkan, katakan saya masih butuh. Tapi kalau dia memang tidak punya uang sama sekali, ya nggak dosa dia. Oh, nggak punya uang, aduh Pak, mohon maaf saya nggak ada uang. Tapi kadang naudzubillah ada orang niat fakir, sudah ditolong, kalimatnya nggak baik, malahan yang ditolong itu didatangi cudes, WA-nya nggak membalas. Masya Allah, ini nasib buruk betul. Ini orang yang sudah punya utang bakal nyungsep. Hati-hati, saya ingatkan. Ancaman, peringatan dari Nabi. Kalau ada orang punya utang, kemudian ada rizki untuk membayar, kemudian ogah-ogahan membayar, maka lihat, Allah tidak akan tolong orang tersebut. Berarti apa? Akan semakin fakir, semakin nyungsep. Dan dia adalah tidak terhormat lagi orang semacam itu. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Akhirnya dihukum boleh orang kayak begitu. Ini dari sisi yang pinjam uang. Cuman sekarang banyak orang pinjam uang itu naudzubillah. Diam-diam, apalagi kalau yang punya uang mulai lupa, tambah senang. Nah, Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Ah, lupa dia, nggak dicatat, nggak hitam atas putih. Aman, aman. Oh, enggak. Jangan sampai semacam itu. Nah, kemudian ya ini bagi yang meminjam, yang pinjam pun harus punya adab. Punya adab seperti itu. Tidak boleh kita sudah dipinjemi, ditolong, tak tanya akhlaknya. Dan yang banyak semacam ini. Waktu pinjam itu Masya Allah puntennya atau nyuwun sewunya itu 15 kali. Tapi giliran bayar utang dicari susah. Salam aja nggak dibalas-balas. Na'udzubillah. Ini model apa itu? Memang orang bakal nyusup. Lihat, orang yang suka begitu tuh bakal nyusup. Karena apa? Sudah ditolong, dia nggak terima kasih. Dia akan nyusup dia. Akan berakhir kisah rizkinya yang katanya melimpah dan sebagainya. Hati-hati ya. Jangan berbuat dolim pada orang yang minjamkan uang kepada kita. Kalau memang kita memerlukan, sampaikan, Pak, iya utang saya 100.000 dan uang ada di saku saya. Cuman saya mendesak, saya utang lagi, boleh kan? Oke, itu dong. Jangan diam-diam, nggak ada, wah habislah utang. Ini saja soal. Semoga Allah menjauhkan kita daripada berbuat dolim dalam utang piutang. Jauh dari riba, lapangkan rizkinya, dibebaskan dari hutang. Wallahu a'lam bishawab.